Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, di kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang masalah haram dan syubhat. Haram yang jelas keharamannya, larangannya. Siapa yang melanggar itu jadi dosa. Adapun syubhat ini ajar orang Jawa apa? Remeng-remeng. Apa ya remeng-remeng? Enggak jelas. Ya. Remang-remang apa? Nah, enggak jelas lagi. Halal haramnya enggak jelas. Kita bahas sedikit ya. Seperti yang dikatakan tadi, haram yang kita maksudkan di sini adalah spesifiknya masalah makanan minuman ya. Masalah makanan minuman, apalagi sekarang ada fatwa MUI yang mengharamkan kita orang Islam membeli produk-produk terutama makanan minuman yang berkaitan dengan Israel. Nah, bagaimana sudah terbeli? Ya sudah dipakai aja dulu, habiskan. Nah, kita lihat nanti ya. Jadi haram ini sesuatu yang dilarang dalam agama kita. Nah, haram ini secara garis besar, terutama soal makanan minuman khususnya ya, itu secara garis besar terbagi dua. Ada yang disebut namanya haram lidzati, haram di dalam zatnya. Asalnya memang haram, nggak bisa dirubah-rubah lagi. Ya haram ya haram. Contohnya apa? Seperti babi. Nah, bagaimanapun babi itu biar dibikin rendang, tetapnya haram hukumnya. Dulu kan ada tahun berapa rendang, babi rendang katanya. Ya, sampai heboh tuh orang-orang Padang pada demo semuanya itu. Tukang masak semuanya pada demo warung Padang. Kenapa? Karena rendang itu identik dengan daging sapi. Nah, ini babi nanti bikin mencemarkan nama baik ke rendang. Apalagi orang Padang biasanya terkenal dengan religiusnya sangat tinggi. Nah, jadi kalau yang namanya babi itu memang secara zatnya haram. Mau diolah apapun ya tetap haram. Bagaimanapun ya tetap haram. Walaupun babi itu tinggal di tanah haram umpama nih ya. Ada orang melihara babi di tanah haram, ya tetap saja haram. Di Mekah sana ke apa tetap sudah haram. Nah, begitu juga anjing. Kalau anjing banyak di Mekah ya. Ibu-ibu kalau pergi ke pinggiran Mekah itu dekat Masjidil Haram tapi rumah-rumah kampung itu banyak anjing berkeliaran. Saya pertama kali berangkat tahun 2000 itu ke Mekah bulan puasa. Kaget juga kok ada anjing kata si di Mekah ini. Bahkan dulu orang cerita anjing itu sering masuk di Masjidil Haram, itu sering lewat di depan Ka'bah itu dulu. Ya, karena orang melihara anjing tuh di sana itu untuk jaga hewan ternak, untuk jaga ontanya, untuk jaga kambingnya. Nah, kita di sini melihara anjing karena untuk ya iseng-iseng aja. Tidak boleh orang Islam melihara anjing kalau tidak ada tujuan. Kalau cuman iseng-iseng aja melihara anjing, masukkan anjing dalam rumah, itu yang punya rumah itu akan berkurang pahalanya sebesar 2 qirat.
Qirat itu adalah sebesar gunung Uhud. Nah, setiap hari 2 pahala sebesar gunung 2 Uhud. Gunung Uhud itu hilang. Gunung Uhud itu panjangnya 7 kilo. Ya kurang lebih. Gunung Dub ada di Balikpapan, maka lebih tinggi lagi, lebih besar. Dan biasanya kalau orang sudah melihara anjing dalam rumah itu jarang sudah salat orangnya. Karena salah satu pencegah malaikat rahmat tidak masuk ke dalam rumah itu kalau di dalam rumah itu ada anjingnya. Jibril saja waktu itu nggak mau datang kepada Nabi. Jadi pas beberapa hari Nabi ketemu di tempat lain. Kata Nabi, ya Jibril, kenapa engkau nggak ke rumah lagi, jarang ke rumah? Kata Jibril, ya Rasulullah, di rumah engkau ada anjing. Ada anjing, iya. Nabi pun kembali ke rumah, memeriksa rumah. Sekalinya di bawah ranjang itu ada anjing. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain main anak anjing. Ya, zaman dulu masih belum dilarang ya. Nah, akhirnya dikeluarkan sama Nabi, baru malaikat rahmat bisa masuk. Nah, ini contoh yang secara zatnya haram. Ya. Babi, anjing, apalagi buaya, paaya. Kalau di laut namanya buaya, kalau di darat namanya paaya. Ya, buaya. Apa saja minuman-minuman khamar yang memabukkan tetap saja haram. Itu disebut namanya haram lidzati, secara zatnya haram. Yang kedua, haram li ghairi, bendanya enggak haram, tetapi karena ada sebab yang lain itu jadi haram. Nasi halal enggak dimakan? Halal. Kan ya? Nasi Padang, nasi apa begitu. Saya tadi baru pulang, lapar, mau makan. Tadi pas mau berangkat belum makan. Tadi pas mau berangkat sudah disediakan makanan di pondok. Ina, makan dulu, kata istri saya. Sudah mau berangkat begini sudah. Entar lagi jam 11 ini. Jumat kan jam 12. Ya sudah, nanti aja. Lapar saya bisa sholat Jumat. Dikasih orang nasi Jumat berkah. Tapi enggak selera, kepingin makan nasi Padang. Pergi saya ke Padang, mau Padang di sini tutup, nah. Mau coba. Gitu ya, mau coba apa rasanya. Oh ya kah? Oh. Akhirnya saya pergi ke belakang situ di dekat Al-Wahab tuh orang jual karpet. Ya, makan di situ lumayan habisnya. Makan di situ lumayan habisnya. Ya ala kulli hal. Nah, itu halal. Daging apa semuanya halal, daging kambing, sapi kan ya. Tapi kalau ada orang nih ya, dapat duit di jalan 100.000, atau dia curi punya orang 100.000, atau nipu orang jualan di pasar, nipu orang dapat duit 100.000, dia belikan nasi Padang 4 bungkus atau 3 bungkus, makan dia, apa hukumnya? Nah, haram kenapa ini? Karena haram dari uangnya tadi. Nasinya enggak haram, tapi haram li ghairi maksudnya haram dengan sebab yang lain. Nasi Padangnya halal, haramnya itu sebab karena dia membeli dari uang, mencuri, menipu dan lain sebagainya. Orang berangkat umrah, tapi dia berangkat umrah ngumpulin uang dari menipu orang. Berangkat umrah dia, tawaf, sa'i, kesana kemari. Hajinya, umrahnya sah enggak? Sah aja kalau syarat dan rukunnya sempurnanya sah. Tapi diterima enggak? Enggak diterima. Kenapa? Karena dia berangkat pakai duit haram. Ya. Tuh. Ibu Hajah Nur Afiah masih ada enggak orangnya? Enggak ada ya. Jalan kemana gitu. Dia cerita tuh. Dia cerita katanya dulu katanya di Balikpapan ini ada ibu-ibu berangkat haji. Di kamar itu atau di mana dia sambil tasbih gitu. Mungkin dia baca tasbih subhanallah, alhamdulillah dan sebagainya. Tapi orang yang mendengar itu, ibu ini bacanya
bukan subhanallah, bukan la ilaha illallah, tapi yang didengar orang tuh sekilo kurang seon, sekilo kurang seon. Ternyata dia berangkat haji itu dari hasil menipu orang. Salah satu kerjaannya dia adalah sekilo kurang seon tadi itu. Kalau orang beli anu kan nggak terasa seon itu hilangnya. Nah pas pulang dari haji ada perkumpulan arisan haji. Biasanya kan gitu tuh kalau orang pulang haji kloter mana gitu, rombongan mana. Biasanya setahun 2 tahun putaran itu untuk mengikatkan silaturahim ada arisan. Nah setelah itu pas giliran ibu ini bulan depan mau dekat harinya lupa jamaah. Ada yang saling tanya, nanti kita arisan di mana ya? Ada yang nyeletuk, itulah di tempatnya ibu haji sekilo kurang soan itu. Itu Bu Haji Nur Afiah cerita itu. Cuma kalau tahu orangnya siapa? Cuman orang Balikpapan itu, beliau cerita orang Balikpapan. Kurang soan. Insyaallah nanti saya berangkat umrah lagi tanggal 24 Desember. Nah, 1 bulan lagi, sedikit lagi. Ini tanggal berapa ini? 14, 15. 15. Nah, itu. Nah, uang haji bilang 105 juta ini betul ke Pak Ustaz? Hah? Mau diusulkan Nggak tahu deh, biar aja nanti. sempat ganti presiden nanti. Hah? Di TV kan sudah ada beritanya. Tunggu presiden baru aja. Iya. Tunggu presiden baru. Kalau presiden baru mungkin agak kurang nanti. Ya. Kalau orang mau berangkat haji langsung itu 185 juta. Langsung sama saya 185 juta. Itu Nggak ada nunggu-nunggu. 2024 langsung berangkat. 185 juta bintang 3. Bintang 3. Tapi kalau bintang 5 195 juta. Beda 10 juta. Ya. Sampai mana tadi ceritanya itu? Nah, sekilo langsung. Insyaallah nanti saya tanggal 24 Desember berangkat umrah lagi insyaallah bawa jamaah. Enggak banyak, bawanya sedikit aja. Siapa tahu ibu-ibu ada yang kepingin badal umrah untuk suaminya untuk berapa, nanti bisa hubungi saya. Ya. Soal hadiahnya nanti bisa dibicarakan. Ya. Siapa tahu ada yang kepingin, saya punya suami meninggal mau dibadalkan, ya sudah nanti kita atur aturan. Karena saya berangkat umrah biasanya 5 kali umrah. 5 kali umrah itu. Berangkat umrah itu 5 kali umrahnya sekali berangkat itu. Jadi kalau yang lain sudah diumrahkan semua. Jadi siapa lagi yang mau diumrahkan ya? Ala kulli hal seperti itu. Nah, kita kembali namanya haram li ghairi, haram dengan sebab yang lain. Termasuk nih MUI yang sekarang mengharamkan apa ya? Mengharamkan membeli produk-produk yang mendukung Zionis Yahudi. Ya, banyak tuh ya kan ya. Nah, presiden pun juga menyuruh kalau itu jangan dibeli. KFC, apalagi itu namanya. Pizza Hut, odol, Pepsodent. Saya tadi pakai Pepsodent, maka kata saya enggak lagi, jangan beli lagi nanti. Ya, ada Pepsodent Close Up. Ternyata produk-produk semua itu. Kita kira itu produk Pepsodent itu produk Indonesia, ternyata punyanya Yahudi. Ya, nah kalau sudah terbeli ya habiskan saja, jangan dibuang. Nanti kalau kita mau beli, cari produk yang lain. Banyak kan ya, produk kita masih banyak. Ya ala kulli hal. Nah itu yang punya Yahudi, kalau bisa jangan dibeli untuk mendukung fatwa MUI tadi. Yang sudah terbeli, ya ada apa-apa habiskan. Ya habiskan aja dulu. Jangan dibuang, sayang. Nanti mubazir lagi. Karena kan fatwanya baru saja keluar kita. Ya, kita kan nggak, namanya haram li ghairi, haram tadi dengan sebab yang lain. Kita kan nggak tahu produk-produk mana aja yang
yang mendukung Zionis. Ternyata setelah diharamkan sama MUI keluar produk-produknya, sabun, makanan, minuman, ya, makanan siap saji. Luka apa tuh namanya tuh, banyak ya. Nah, ya ala kulli hal nanti tanya aja sama yang paham, di media sosial banyak tersebar. Ya. Nah, itu MUI mengharamkan itu namanya haram li ghairi. Diharamkan dengan sebab yang lain karena produk-produk ini mendukung Zionis Yahudi Israel. Jadi kalau kita beli makanan itu berapa rupiah tuh, nah disumbangkan ke sana, dibelikan senjata, dibelikan bom, dibelikan rudal. Akhirnya rudal tadi, senjata tadi, peluru tadi ditembakkan ke Palestina. Jadi secara tidak langsung kita membunuh anak-anak Palestina. Na'udzubillah min dzalik. Secara tidak langsung membunuh orang-orang di sana, penghafal Quran dan sebagainya. Nah, jadi supaya mereka itu kewalahan, tidak punya dana, maka jangan lagi dibeli produk-produk itu. Kalau tidak salah Jokowi juga melarang, ya, mendukung itu. Artinya jangan masuk itu kalau masih harga dulu. Itu dia maunya seperti itu. Tapi repotnya ada orang yang mau beli itu, karena kan kita di Indonesia bukan hanya orang Islam, ada juga yang bukan orang Islam. Nah, ya ala kulli hal kita sebagai orang Islam sebisa mungkin untuk tidak membeli barang-barang tadi. Ya, kalau bisa jangan membeli barang-barang tadi. Saya baru tahu juga tadi Royco termasuk juga ternyata. Royco berarti ganti Masako aja nanti sudah. Ya. Royco apalagi tuh Maggi apa tuh? Banyak sekali Maggi. Banyak sekali ya. Nah, ala kuliah seperti itu. Jadi dilihatin nanti produk-produk itu yang bahan makanan minuman, sebisa mungkin kita berusaha tidak lagi membeli produk itu. Nah, ini minuman apa ini? Sukades. Kalau mau beli ini apa ini? Nah, Le Mineral nih produk kita. Le Mineral ini produk kita. Saya di mana-mana beli Le Mineral ini. Sebelumnya saya beli Nestle, Aqua, saya kira Aqua, enggak beli Aqua, saya beli Nestle. Sekarang Nestle Yahudi juga, sekarang pindah ke Le Mineral saya. Jadi kalau saya beli air kemasan, Le Mineral saya beli. Ya ala kulli hal seperti itu ya. Nah, itu haram lidati. Kenapa? Dengko. Nah, ya sudah. Pokoknya sebisa mungkin kita bisa tidak membeli itu. Kalau seandainya kita bisa tidak membeli. Yang sudah menjual kemarin ada jamaah saya WA. Pak, katanya saya ini gimana katanya? Saya menjual produk ini punya Yahudi, saya baru ketul fatwa MUI. Lalu saya bilang gini aja sudah. Jualkan habiskan stoknya, habis itu jangan lagi dijual. Ya. Ya. Ciptaden, apalagi namanya itu yang yang anti gigi nyili itu apa namanya? Ada Sensoden, apalagi itu? Iya Sensoden ya. Yang anti nyeri gigi itu lah. Ya Allah. Memang produk Yahudi itu memang bagus-bagus ya. Kita akuin memang bagus-bagus. Ternyata kita beli bagus, ternyata tadi itu ya tadi lari ke sana untuk membunuh orang-orang Islam, orang-orang Palestina. Baiklah ya. Minyak goreng ada? Apa-apa minyak goreng? Coba sebutin. Rose Brand, Bimoli. Coba sebutin. Lupa ya. Kunci Mas nggak masuk. Masuk. Banyak. Jadi yang dibeli apa? Biasa aja.
Wings. Indomie? Indomie boleh? Saya nggak hafal juga. Jadi kalau banyak. Jadi saya tuh kalau mau beli tuh mikir ini yang di mana yang larang ini. Lebo ya. Rinso? Daya? Saya pakai Daya. Saya kalau minuman itu sudah lama, minum Coca-Cola, Fanta itu sudah lama saya nggak minum. Pizza apa itu sangat jarang saya beli. KFC tambahnya, ngapain beli KFC banyak ya KFC di pinggir jalan? Ya. Itu ada beras yang bercampur plastik itu di kalteng sudah beredar, ada mereknya. Jadi kalau orang makan itu hitam, badan lemas, di kalteng ada itu di. Kena juga di Kalteng. Itu Cina. Itu nipu namanya. Iya, Menipu. bercampur sama plastik itu. Menipu. Telur plastik banyak sudah. Nasi plastik banyak. Ya. Saya di pesantren tuh nasinya nasi itu aja, nasi dari Bebulu. Dari daerah Penajam. Ya, belas kampung. Ya, untuk makanan santri beli itu aja. Baiklah ya. Kita lanjut ya. Itu namanya tadi haram. Nah, sekarang syubhat. Syubhat ini ibu-ibu ya tadi remeng-remeng enggak jelas. Ya, remeng-remeng. Nah, syubhat ini. Nah, kata ulama, syubhat ini terbagi menjadi 3 bahagian. Yang pertama, syubhat yang pertama adalah sesuatu yang diyakini keharamannya, tetapi masih diragu apakah dia halal atau tidak. Ini dihukumi haram. Contoh nih ya. Babi itu kan haram jelas kan ya? Jelas haram. Tapi benar atau tidaknya banyak tersebar di media sosial produk-produk yang mengandung babi itu. Ya, minuman ini ada es krim ini ada babinya, makanan ini ada babinya. Itu banyak tersebar di media sosial. Tetapi yang anehnya di situ ada label halal MUI. Nah, jadi saya berpikir ada dulu beberapa kali saya dapat itu. Lalu istri saya beli es krim, kata saya jangan beli itu. Itu meragukan. Babi kan haram jelas saya. Es krim halal enggak? Halal. Cuman ini diragukan, ada kabar bahwasanya ada B2-nya itu, babinya tadi itu. Ba'aba, BIB, babinya itu nah. Ya, B2 jar orang. Nah, cuman yang di situ ada label halal MUI. Jadi kita meragukan ya. Nah, saya tidak membeli itu. Saya tidak membeli itu daripada saya tidak membeli itu. Termasuk saya juga sekarang walaupun saya mendukung fatwa MUI, tetapi sebenarnya fatwa MUI itu nanti ditekankan juga dengan pencabutan label halal MUI. Seperti di Pizza Hut itu kalau nggak salah ada label halal MUI-nya. KFC-nya ada label halal MUI-nya, Pepsodent-nya ada label halal MUI-nya. Jadi kalau MUI itu memang konsisten mengatakan haram, untuk haramnya ini karena dia membantu Zionis Yahudi Israel, cabut label halal MUI-nya itu. Jadi kita yakin betul-betul ini benda dilarang. Bukan bendanya yang haram, tetapi sebabnya yang mengharamkan. Paham gak kira-kira tadi itu? Nah, yang kita syubhat tadi ini, yang sekarang masih syubhat nih ya. Orang masih ada sedikit orang yang menentang dengan fatwa tadi. Katanya haram, dilarang. Tapi kalau ditutup kasihan tuh karyan-karyan ribuan ndak kerja lagi. Ribuan jutaan orang yang kerja di Pepsodent, nanti kalau ditutup pabriknya gimana lagi? Nah, oleh karena itu ini masuk kategori syubhat. Walaupun MUI sudah mengharamkan, tapi saya pribadi nih ya, itu masuk syubhat.
tapi syubhatnya lebih keras ke haram. Paham gak maksud ibu-ibu? Syubhatnya ini lebih keras ke haram, lebih banyak ke haram. Ya tadi, kalau mau betul 100% halal, 100% haram, sekalian saja MUI mencabut label halal di produk-produk yang dikatakan haram bagi kita untuk membeli tadi karena membantu Zionis Israel tadi. Cabut label halal MUI-nya, selesai. Tapi kalau tidak dicabut label halal MUI tadi, walaupun MUI mengharamkan, labelnya nggak dicabut, ya ini masih orang nanti berkilah ini, berkilah itu dan sebagainya. Makanya bertanggung jawab kita orang beli kan ada Takutnya dibuatkan perusahaannya kan yang dibeli nanti dibom lagi Indonesia nanti. Kalau di bom Indonesia, insya Allah Indonesia banyak yang sakti. Artinya banyak aja orang yang sakti banyak orang Indonesia ini. Insya Allah. Banyak makan yang ada halal sudah Yang marah ya kan? Ya, nanti bubuhan Dayak turunan semua. Perangannya Indonesia. Baiklah ya, itu syubhat pertama, jelas keharamannya tetapi masih dilakukan kehalalannya, seperti yang tadi kita sebutkan tuh. MUI mengharamkan tapi masih ada label halalnya. Ini lebih cenderung ke haram, alias syubhat tapi syubhatnya lebih cenderung banyak ke haram. Kemudian yang kedua, sesuatu yang diyakini kehalalannya tapi masih diragukan keharamannya. Masih diragukan keharamannya. Ini sebaiknya ditinggalkan. Kalau kita tinggalkan, ini masuk perbuatan wara. Wara itu artinya berhati-hati dalam masalah agama. Contoh nih ya. Makan ayam boleh nggak? Halal kan ya, makan halal. Ayam goreng, ayam apa begitu. Cuman ada berita nih ya, berita benar tidaknya wallahu alam. Itu kalau ayamnya umpama nih ya, belinya daerah Pasar Baru atau daerah Pandansari ya, itu meragukan. Kenapa? Karena kalau dipotong itu cuman pakai silet, belum lagi mati sudah masuk air panas umpama. Atau meragukan ayam tiren dan sebagainya. Nah, ayamnya kan kita boleh makannya, tapi kita meragukan tentang kehalalan dalam proses penyembelihan itu. Nah, jadi ini yang disebut namanya syubhat. Kita tinggalkan itu, kita namanya wara, berjaga-jaga dari yang syubhat tadi. Bukan berarti kalau kita makan itu, orang makan itu kita haram, tidak boleh, dan juga kita larang. Ini orang-orang makan di warung-warung tuh ayamnya, beli di mana dia ayamnya? Jadi kalau ada orang makan di warung, ya silakan saja. Tapi bagi para aulia-aulia Allah, para orang-orang yang wara, mereka tidak mau makan di warung. Makanya ada sebagian guru nih ya, guru-guru yang betul-betul asli menjaga kewaraannya tadi. Mereka tuh kalau mau makan ayam, beli ayam sendiri, potong sendiri, ya bersihkan sendiri, makan sendiri, bersihkan masak sendiri. Bahkan terkadang beliau nggak mau beli ayam di pasar, beliau melihara ayam sendiri. Orang-orang dulu tuh guru-guru sekarang masih ada begitu. Jadi punya kebun sendiri, apalagi punya lombok sendiri, tomat sendiri, ayam sendiri, ikan sendiri. Jadi kalau mau makan tinggal metik saja. Ya, orang-orang seperti ini disebut namanya wara. Orang yang seperti ini biasanya doanya itu mustajab luar biasa. Kenapa? Karena makanan minuman yang masuk ke dalam tubuhnya itu betul-betul halal 100%. Lah kita ini hidup di kota ini banyak doa kita nggak kabul-kabul. Kenapa? Ya tadi syubhatnya ini terlalu banyak. Syubhatnya terlalu banyak. Petani ya tidak punya modal, injam di bank pakai bunga. Sudah kena sudah tuh. Dibikin bibit, beli bibit, tanam. Ini lagi beli pupuk koperasi riba lagi. Nanti main sogok sana, sogok sini. Nanti masuk ke pasar, nipu sana, nipu sini, sampai ke perut kita nanti. Jadi banyak sekali syubhat yang mengalir di darah tubuh kita ini. Tetapi kalau kita bisa menjaga
untuk lebih wara, maka kita pilihlah yang betul-betul baiklah. Bukan baik hanya dari segi bendanya, tapi juga hasilnya dari mana yang baik. Makanya terus terang ya. Kalau Kentucky ini perusahaan apa itu Pak? Itu Zionis Israel. Nah, Iya, makanya sebaiknya jangan dibeli. jangan dulu beli. Iya. Di pinggir jalan aja. Saya terus terang lebih respect, lebih apa? Respect bahasa kitanya lebih manut, lebih tenang hati kalau ketemu guru-guru yang hidup di kampung itu. Jadi kalau saya ngelihat orang hidup di kampung, guru hidup sederhana, guru tadi ngajarin cuman baca Al-Quran, anak-anak kecil, tapi guru ini punya kebun sendiri, punya ayam sendiri. Jadi kalau mau makan, motong ayam sendiri, mau makan ikan, ada punya sendiri. Ini orang-orang seperti ini langka, orang zaman hidup sekarang ini langka. Orang-orang seperti itu kalau kita datang ke sana minta doa, itu doanya kabulnya luar biasa. Bahkan terkadang kalau kita ngasih uang sama beliau terima, untuk tidak menyinggung perasaan kita, terima, tapi uang itu dikasihkan lagi ke orang. Saking begitunya tuh nah. Guru sekumpul pernah diundang orang kaya, penjual emas, jual emas nih. Ketika selesai acara makan, beliau tidak makan yang punya tuan rumah, beliau bawa makanan sendiri. Tapi ketika ditanya sama tuan rumah, kenapa pian guru kada makanan kami? Jar guru, aku ini alergi makanan itu nah. Jadi disuruh dokter makan yang ini punya ini nah. Bawa seorang minta maaf lah. Artinya disuruh dokter mana? Dokter hati. Bukan dokter badan. Nabi nang menyuruh menjaga wara. Kenapa ya? Karena mohon maaf lah, orang penjual emas itu biasanya ya gitulah. Tahu aja ya, sedikit banyak ada aja yang begitu-gitu. Jadi saking hati-hatinya beliau membawa makanan sendiri. Beliau aku disuruh dokter makan nang ini, minta maaf lah katanya. Nanti diberi orang uang tadi sama dikasih hadiah sama tuan rumah, bukan untuk beliau kasihkan lagi ke orang lain. Beliau punya sendiri yang lebih halal. Nah itu saking orang tadi orang-orang seperti itu wara. Nah kemudian syubhat yang ketiga, sesuatu yang belum jelas halal haramnya. Nah ini banyak sekali nih, belum jelas halal haramnya. Artinya ya fiktif, sudah separuh-separuh, halal kah haram kah, halal kah haram. Kita pergi ke Bali sana, pergi ke Bali, yang jual orang Bali, ayam betutu, ayamnya halal nggak? Ayam betutu halal nggak haramnya? Cuman yang jual orang Bali. Kira-kira dia beli ayam di mana? Bagaimana cara motongnya dan sebagainya. Nah ini sebaiknya dihindari lagi, lebih dihindari daripada yang nomor 2 tadi. Ya, makanya saya punya teman, dia pernah ke Bali. Kata dia cerita, saya jerak ke Bali, nggak mau lagi ke Bali. Lah kenapa nggak mau ke Bali? Kita tidur di hotel katanya. Pas kita mau makan, di sebelah kiri kambing guling, sebelah kanan babi guling. Sini kambing guling, sana babi guling. Walaupun pisah enggak apa-apa. Walaupun pisah oke lah. Tapi piringnya yang kokinya enggak karuan sudah. Makanya terus terang saya kalau tidur di hotel tuh ya agak meragukan ya. Takut juga tidur di hotel itu. Ini ranjang bekas siapa kita enggak tahu. Kemudian makanannya gimana begitu. Itu yang sangat meragukan sekali. Ya. Ala kulli hal. Nah, sebaiknya seperti masalah seperti itu ditinggalkan sama sekali. Nah, jadi teman saya waktu ke Bali itu katanya kita takut sekali. Satu-satunya cara kalau kita mau makan di Bali itu supaya betul-betul halal nih, satu-satunya cuma ada satu. Apa itu? Makan nasi Padang, selesai sudah. Katanya. Cuman kalau 3 hari 4 hari di Bali makan nasi Padang, biar orang banyak, dulak juga. Bosan juga. Pusing terus. Kenapa? Karena begitu banyaknya yang kita lihat jelas. Ya ada orangnya ayamnya. Membaca nama Allah kan ada kan yang motong itu. Ya. Nah, di Bali banyak orang Islam banyak. Ada juga orang Islam.
Orang Bali itu, di Bali yang paling banyak apa saksi raja apa Pak? Itu banyak Balinya. Di Bali itu ada terkenal namanya Wali 5. Sisingaraja. Kalau di Jawa kan namanya Wali 7. Wah, Pak, iya. Wali Songo 9. Kalau di Jawa Timur namanya Wali Pitu. 1 loro 3 4 6 pitu. 5 6 pitu, Wali Pitu, Wali 7. Itu Jawa Timur. Sunan Ampel, Sunan Malik Ibrahim, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Bonang, sama Sunan apa lagi? Enggak. Sunan berapa? Wali 5 Surabaya. Gini ya, di Jawa Timur itu ada 5 wali. Ada 5. Kalau di Jawa Tengah ada 3. Di Jawa Barat ada 1. Nah, kalau di Bali ada Wali Pitu, Wali 7. Di Bali itu. Salah satunya daerah Sisingaraja itu. Saya juga belum pernah ke Bali, kepengin ke Bali cuman nggak tahu gimana caranya. Padahal sama-sama Indonesia. Nggak tahu kapan mau ke Bali. Itu kepengin ziarah tadi cuman nggak tahu kemana arahnya. Nah, biasanya makanya ada sebagian ya, walaupun sekarang nggak tapi rame. Kalau tahun 2000-an ke bawah itu kan ya, 2005 ke bawah itu masih rame orang Wali Songo. Ya enggak? Bosan orang Wali Songo, akhirnya Wali 5 pindah ke Bali, Wali 7. 5 dan Wali Pitu. Jadi dari Jawa Timur langsung ke Bali. Nah, sekarang nggak rame lagi Wali Songo. Ada tapi nggak tapi rame lagi. Ramenya apa? Umroh lagi. Jadi ustadz-ustadz, kiai-kiai bisanya umroh semuanya sudah. Ya, sekarang pindah lagi umroh ke Yaman, ke Mesir, ke Palestina. Ya, ala kulli hal seperti itu. Palestina berada gitu. Ada Palestina masih bisa. Nah, ala kulli hal ya ibu-ibu, ini yang perlu kita waspadai, terutama makanan-makanan yang haram di sekitar kita. Kita harus waspadai dan kembali ke fatwa MUI tadi. Sebisa mungkin kita berusaha untuk menghindarkan diri kita supaya tidak membeli produk-produk yang berkaitan dengan Zionis Yahudi Israel tadi. Kalau seandainya sudah terbeli, ya habiskan saja. Kalau kita ada jualan seperti itu, habiskan saja produknya dijual. Kalau ada yang beli, alhamdulillah. Kalau nggak ada, ya pakai sendiri aja, habiskan. Nanti habis itu jangan lagi dijual produk-produk itu. Ya, seperti itu lebih aman supaya kita membantu juga saudara-saudara kita. Kita ini kan tenaga nggak sanggup ya, harta juga menyumbang ke sana, kita banyak keperluan juga ya dan sebagainya kan ya. Ya ala kulli hal sekurang-kurangnya bantulah dengan seperti itu, tidak membeli produk-produk mereka itu. Nah ya, baik mungkin seperti itu dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Ada pertanyaan? Dia sakit, dia nama minta Doa, iya. Mina, Amin. habis masuk 3 hari di rumah sakit Pertamina, Ibu An Haji Mina, masuk di Pertamina 3 hari, keluar 2 hari, sekarang masuk di Kalijoso lagi, Ya. 2 malam yang lalu. Insyaallah kita doakan ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.